Bab 16. Pertemuan pembunuhan. Kamu dari Liga Kerangka. Alis King Fengli sedikit bertaut dan dia bertanya kepada lelaki tua itu dengan dingin. Hehe, kamu pintar, tapi Suelin harus mati hari ini. Orang tua itu mengusap mukanya dengan tangannya yang terulur, dan menyeka kulit wajahnya yang kuning, menampakkan wajah yang gila dan kasar. Penyamaran. Orang ini benar-benar menyamar. Wajah aslinya adalah pria parubaya. Siapa kalian? Kenapa kalian ingin membunuhku? Suelin berdiri dari tanah dan mengerutkan kening. Wajah cantiknya dipenuhi ketidakpedulian. Ia tahu bahwa ia memiliki banyak pesaing di dunia bisnis. Ia pernah menerima ancaman, mobilnya dirusak, dan tikus-tikus mati juga dilemparkan ke perusahaannya. Tetapi itu adalah pertama kalinya dia menghadapi pembunuhan dengan senjata api. Ini bukan lagi penyerangan biasa, tetapi mereka menginginkan nyawanya. Ceolin. Ada yang menawarkan hadiah $5 juta untuk kepalamu. Aku hanya menerima uangnya dan melakukan tugasku. Pria parubaya itu tersenyum dingin dan mengarahkan pistolnya ke Suelin lagi. Siu. Tubuh King Feng bergerak dan melindungi Suelin di belakangnya. Meskipun ia hendak segera menceraikan wanita ini, mereka belum bercerai, jadi di atas kertas Suelin masih istrinya. Tentu saja, ia tidak ingin melihat wanita ini mati di hadapannya. Melihat King Feng melompat di depannya, wajah cantik Suelin berubah. Jantungnya berdebar kencang. Ya, pria di depannya memang suaminya, tetapi sejak mereka menikah, Suelin tidak pernah menatapnya. Ia tidak pernah menghormatinya sama sekali. Tetapi sekarang Suelin telah menghadapi bahaya, laki-laki yang dipandang rendah olehnya itu malah melompat di depannya. Untuk mengetahui bahwa ada senjata, peluru yang dapat merenggut nyawa seseorang. Demi dia bisa saja mengorbankan nyawanya. Hati Suelin terasa teriris. Ada saat di mana ia bahkan ingin menangis. Dia tersentuh. Selalu dikatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional. Ini bukan kebohongan. Hanya saja, King Feng menyembunyikannya di belakangnya, dan itu membuatnya sangat emosional. Nak, kau ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan. Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Pria parubaya itu tersenyum dingin, matanya penuh penghinaan. Benarkah, aku ingin melihat seberapa kuat pembunuh dari Skeleton League sebenarnya. Lily tersenyum tipis, matanya penuh kebanggaan. Dia hanyalah seorang pembunuh dari Liga Tengkorak. Bahkan jika ketua Liga Tengkorak datang, dia tetap tidak akan menganggapnya serius. Begitu Raja Serigala marah, mayat-mayat akan bergelimpangan di tanah dalam radius 1000 mil, itu adalah mimpi terburuk bagi semua tentara bayaran di benua serigala. Kalau begitu, mati saja. Pria parubaya itu menggunakan jarinya untuk menarik pelatuk dan siap menembakkan peluru. Namun saat berikutnya, King Feng menghilang. Pria parubaya itu menggosok matanya dan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak menemukannya. Wajahnya berubah dan keringat mulai mengucur dari dahinya. Apakah kamu mencariku? Sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar dari belakang pria parubaya itu. Ah, mengapa kamu di belakangku? Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik dan mendapati bahwa King Fengli berdiri di belakangnya, dia terkejut seperti melihat hantu. Orang ini sangat cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Karch! King Feng mengulurkan tangan kanannya, dan segera mengambil pistol pria parubaya itu. Ia meremasnya dengan santai, dan pistol itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Ia melihat ketakutan pria parubaya itu di wajahnya. Setelah mengamati King Feng dengan saksama, pria parubaya itu akhirnya ingat. Pria di depannya adalah Raja Serigala. Ia pernah melihatnya di foto sebelumnya. Kamu adalah serigala. Pria parubaya itu ketakutan. Tepat ketika ia hendak berbicara, King Feng mencekik lehernya. Kamu tahu terlalu banyak. Lili mencengkeram leher pria parubaya itu dan meremasnya pelan. Terdengar suara, kac, dan lehernya patah, tubuhnya jatuh pelan ke tanah. Meskipun dia tidak ingin membunuh siapapun, pria parubaya ini mengenalinya, jadi dia harus dibunuh. Atau, jika identitasnya terbongkar, maka ia akan menghadapi balas dendam gila dari Skeleton League sekaligus kejaran orang lain. Bau niat membunuh. Bagaimana mungkin masih ada aroma niat membunuh di udara? Lily sangat peka terhadap niat membunuh orang lain. Ia jelas telah membunuh pembunuh bayaran ini, tetapi ia masih merasakan aura pembunuh yang kuat. Aura pembunuh itu begitu kuat, bahkan lebih kuat dari aura pembunuh milik pria parubaya itu. Titik merah. Dia tiba-tiba menyadari ada titik merah di tempat jantung Suelin berada. Oh tidak, penembak jitu. Wajah King Feng berubah. Matanya penuh kejutan. Titik merah di jantung Suelin adalah sasaran penembak jitu itu. Ceroboh, dia benar-benar ceroboh. Saat itu hatinya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Awalnya ia mengira hanya ada satu pria parubaya sebagai pembunuh bayaran. Ia tidak menyangka akan ada penembak jitu. Sniper, itu pembunuh jarak jauh.
Dia makhluk yang bisa mengakhiri hidup dengan satu tembakan. Jika penembak jitu ini membidik ke arah King Feng, dengan kekuatannya yang besar tentu saja dia dapat menghindarinya. Namun, penembak jitu ini sebenarnya membidik Suelin. Sebagai Suelin biasa, mustahil baginya untuk menghindarinya. Jika peluru itu berbunyi, Suelin pasti akan mati. Bangku gereja. Peluru mematikan datang dari kejauhan, diarahkan langsung ke jantung Suelin. Wajah King Feng Li berubah dan meraung, dia tiba-tiba memeluk Suelin, melindunginya dalam pelukannya. Pom! Peluru itu mendarat tanpa ampun di bahu Lily, dan semburan darah yang besar tiba-tiba menyembur keluar, membuat pakaiannya langsung memerah. Bahkan, beberapa darah memercik ke wajah cantik Suelin. Lily menggendong Suelin, berguling-guling di tanah, dan memasuki sebuah gudang kosong tak jauh darinya. Di belakangnya, terdengar beberapa tembakan. Baguslah dia lari cepat, kalau tidak dia akan dipukul lagi. Gudang ini seperti tempat pengumpulan sampah, hanya ada satu ruangan. Ruangan itu penuh dengan sampah. Ada juga tempat tidur. Pemiliknya tidak ada di sana, mungkin sedang pergi mengumpulkan lebih banyak barang daur ulang. Setelah mereka berdua masuk, penembak jitu di luar terus menembak. Sepertinya ia sedang mencari arah untuk menyerang. Kau berdarah banyak, apa yang harus kita lakukan? Melihat King Feng berlumuran darah, wajah cantik Suelin dipenuhi kepanikan. CEO yang dingin dan sombong ini bertingkah seperti gadis kecil yang panik. Kalau orang biasa menghadapi upaya pembunuhan seperti ini, mungkin mereka sudah pingsan. Tapi Suelin adalah CEO perusahaan besar. Dia pernah melihat badai dan ombak besar, bahkan. Meskipun panik, setidaknya dia tidak pingsan. Dia hanya sedikit khawatir karena tidak tahu harus berbuat apa. Bukan masalah besar. Cepat cari pisau kecil, korek api dan kain kasa. Aku harus mengeluarkan pelurunya, peluru ini beracun. Wajah King Feng sangat pucat karena dia berbicara dengan susah payah. Ketika ia tertembak peluru itu, ia merasa ada yang tidak beres. Peluru itu bukan peluru biasa, melainkan peluru anestesi. Peluru itu mengandung anestesi, dan membuatnya mengantuk. Jika dia tidak segera mengeluarkan pelurunya, dia akan pingsan karena anestesi. Jika penembak jitu itu masuk, mereka berdua akan mati. Wajah cantik Suelin sedikit berubah dan bergegas mencari pisau, korek api, dan sepotong kain kasa dari ruangan itu. Lily tahu mereka kekurangan waktu. Penembak jitu bisa datang kapan saja, jadi dia harus bergegas untuk menembak peluru itu. Dia menggunakan korek api untuk membakar pisau kecil itu dan mensanitasinya, kemudian dia mengeluarkan pakaiannya dan di bawah tatapan Suelin yang mengejutkan, dia menusuk bahunya, mengiris kulitnya dan mengeluarkan peluru yang ada di dalamnya. Dan kemudian dia membersihkan lukanya dengan sederhana dan membungkusnya dengan kain kasa. Bab 17. Amarah Raja Serigala, bermil-mil mayat. Melihat King Feng Li mengeluarkan peluru, Suelin menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya, keterkejutan terpancar di matanya. Pria ini benar-benar tangguh. Menahan peluru dengan pisau tanpa cemberut sama sekali. Ia bahkan terkejut, terutama ketika melihat bekas luka yang bersilangan di punggungnya. Bekas luka itu bagaikan medali bagi seorang pria, yang menceritakan pengalaman-pengalaman luar biasa. Suelin merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia hanya tahu sedikit tentang suaminya, meskipun ia tinggal di luar negeri. Mengenai apa yang dilakukannya, ia tidak tahu apa-apa. Mengapa kau menyelamatkanku? Bulu mata Suelin berkedip, dengan ekspresi rumit di wajah cantiknya. Dia tahu bahwa jika bukan karena laki-laki ini yang menghentikan tembakannya, dia pasti sudah mati. Aku berjanji pada kakek untuk menjagamu dengan baik setelah menikah. King Feng Li mengikat simpul dengan kain kasa, dan berkata dengan ringan. Dia telah berjanji kepada kakeknya yang sedang sekarat untuk menikahi Suelin dan merawatnya dengan baik ketika dia kembali ke rumah. Dia orang yang selalu menepati janjinya. Karena dia sudah berjanji pada kakeknya, selama masa pernikahan nanti, dia pasti akan menjaga Suelin dengan baik. Jadi, meskipun terluka, ia tidak bisa membiarkan Suelin terluka. Ia tidak ingin mengecewakan kakek di surga. Ia satu-satunya anggota keluarga yang baik padanya. Tentu saja, jika mereka bercerai dan dia meninggalkan kota Laut Timur, tentu saja dia tidak perlu menepati janjinya, dia juga tidak perlu mengurus Suelin. Ternyata itu adalah keinginan kakekmu. Wajah cantik Suelin menunjukkan sedikit kekecewaan. Ia pikir pihak lawan akan bilang ia jatuh cinta padanya, jadi ia menyelamatkannya. Ternyata itu hanya sekadar komitmen kepada kakek, yang membuatnya sangat kesal. Dia tiba-tiba menyesal telah menceraikan pria di depannya. Hanya berhubungan dengannya selama 2 hari, hanya memiliki sedikit pengetahuan tentangnya, dan tidak menyukainya berdasarkan kesannya sendiri, jelas merupakan hal yang salah. Untungnya, karena pembunuhan ini, mereka tidak pergi ke biro catatan sipil. Tentu saja, mereka tidak bercerai. Sekarang, mereka masih pasangan yang sah dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Hai,
Peluru laba-laba beracun. Li Lili menatap peluru yang telah dikeluarkan. Raut wajahnya sedikit berubah. Tanpa diduga, pola laba-laba beracun berwarna hitam muncul di peluru tersebut. Peluru laba-laba beracun memiliki efek anestesi dan sangat langka. Dia tahu bahwa hanya satu orang di seluruh dunia yang memiliki peluru laba-laba beracun, yaitu laba-laba beracun yang menduduki peringkat 3 teratas dalam daftar pembunuh. Dan laba-laba beracun adalah orangnya Raja Harimau. Dia sudah mengerti bahwa pembunuhan itu diatur oleh Raja Harimau, dan targetnya adalah dia. Orang-orang ini menyerang Suelin terlebih dahulu, karena mereka tahu jika mereka menyerangnya, ia akan bisa menghindarinya. Namun, jika mereka menyerang Suelin, orang biasa, target yang jauh lebih mudah yang tidak tahu cara menghindari serangan, maka King Feng akan terpaksa menyelamatkannya. Dan begitu ia menyelamatkan Suelin, ia pasti akan terluka. Benar-benar, Raja Harimau. Sungguh laba-laba yang beracun. Sungguh sebuah konspirasi. Tatapan mata Lili King Feng dingin, dan ia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada kedua pria ini di dalam hatinya. Suasana yang mematikan. Dia merasakan suasana pembunuhan, sebuah langkah kaki pelan mendekat. Istri, bersembunyilah di sudut. King Feng Li berbisik dan membiarkan Suelin bersembunyi di sudut sementara dia sendiri menunggu laba-laba beracun. Kamu, hati-hati. Petik 2. Wajah cantik Suelin menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia tahu dia tidak dapat menahan diri untuk bersembunyi di sudut, berusaha untuk tidak menimbulkan masalah padanya. Bang! Pintu kayu ruangan itu didobrak terbuka. Sebuah peluru melesat ke arah Lili. Bahaya! King Feng Li berteriak dengan suara rendah, sambil cepat melangkah ke kiri, dan menghindari peluru itu. Bang! Tepat di tempat di mana King Feng Li berdiri, sebuah peluru emas, dengan suara ledakan yang tajam, melesat ke tanah dengan ganas. Peluru itu seukuran koin, meninggalkan lubang saat mengenai tanah dan masih mengeluarkan asap. Jika King Feng Li tertembak, dia akan mati, tetapi untungnya dia berhasil menghindarinya. Sungguh tepat sasaran. Menatap lubang bundar di tanah, mata King Feng Li bersinar dengan kilatan dingin. Kecepatan pelurunya luar biasa cepat dan presisinya sangat tinggi. Rata-rata orang pasti sudah terbunuh hanya dengan satu tembakan. Hanya raja seperti dia yang bisa menghindarinya. Bang bang bang. 3 peluru tiba-tiba melesat ke udara, dengan suara melengking yang menembus udara, dan terbang ke tempat King Feng Li berada, meledak dan menembak ke arahnya. Satu tembakan 3 kali, ini adalah aksi unik laba-laba beracun. Ada banyak sekali orang kuat yang tewas dalam 3 putaran ini di benua serigala. Lili King Feng mencibir. Ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, meninggalkan jejak di semen. Jelas, tenaganya sangat besar. Seluruh tubuhnya langsung membungkuk seperti ular piton yang lentur, meliuk membentuk huruf S, dan terhindar dari 3 peluru mematikan. Bang bang bang. Ketiga peluru itu menembus dinding yang keras, dan langsung meninggalkan 3 lubang hitam kecil. Laba-laba beracun, 10 pelurumu sudah habis. Karena sudah di sini, kenapa harus bersembunyi? Keluarlah. Kata King Feng Li dengan arogan, tangannya di belakang punggungnya. Dia tahu senapan runduk laba-laba beracun hanya memiliki sedikit peluru, hanya 10 untuk setiap target pembunuhan. Dia menggunakan 6 peluru di luar dan 4 peluru lagi tadi. Dia sudah kehabisan peluru. Tepuk-tepuk-tepuk gelombang. Tepat saat suara King Feng Li menghilang, seorang pria kurus berpakaian hitam berjalan masuk dari balik bayangan. Sambil berjalan, ia bertepuk tangan, dengan senapan runduk besar di punggungnya. Raja Serigala memang punya reputasi yang pantas. Kau tahu aku tak punya peluru. Pemuda kurus itu tingginya hanya 1,7 meter, menatap dingin ke arah Li King Feng. Dia tampak seperti ular berbisa, sangat dingin dan berbahaya. Mengapa Raja Harimau tidak datang? Oh, hanya aku yang mampu menghadapimu. Benarkah? Semua orang yang berbicara seperti itu kepadaku sudah masuk neraka. Raja Serigalamu, kalau ini masa kejayaanmu, aku pasti tak bisa menandingimu. Tapi karena kau tertembak peluruku, kurasa obat biusnya sudah mulai berefek. Laba-laba beracun itu tersenyum bangga, matanya penuh dengan rasa dingin. Pelurunya mengandung banyak anestesi. Sekali ditembak, seseorang akan pingsan dalam 10 detik dan kehilangan kekuatan tempurnya. Raja Serigala memang Raja Benua Serigala, yang terkuat. 3 menit telah berlalu, dan dia masih belum pingsan. Namun, laba-laba beracun yakin bahwa Raja Serigala telah kehilangan kekuatan tempurnya dan berada di jalan buntu. Ia hanya berusaha keras untuk bertahan. Dengan keyakinan pada pelurunya sendiri, laba-laba beracun akan muncul. Kalau tidak, ia tidak akan berani muncul di hadapan Raja Serigala, apalagi mengancam akan menghajarnya. Karena kau pikir aku kehilangan kemampuan bertarungku, kenapa kau tidak bertindak? King Feng Li melontarkan senyum dingin, matanya memancarkan sinar dingin. Bahkan, kepalanya sekarang pusing dan tenaganya perlahan-lahan berkurang. Ia tahu itu efek peluru anestesi.
Meskipun dia mengeluarkan peluru anestesi, anestesi itu sudah menembus tubuhnya. Oh, kenapa aku harus melakukannya sendiri? Tunggu sampai kau pingsan, aku akan memenggal kepalamu. Tenang saja. Laba-laba beracun mencibir. Dia tidak maju untuk menyerang Li Qingfeng. Amarah Raja Serigala, ribuan mil mayat. Inilah yang dikatakan dunia bawah tentang Li Qingfeng. Laba-laba beracun tahu bahwa meskipun Raja Serigala ditembak dengan peluru anestesi, namun sang Raja Serigala mempunyai reputasi yang sangat besar sehingga ia tidak berani mengambil risiko. Bab 18. CEO yang menyesal. Jika kamu tidak bergerak, maka aku akan bergerak. Qingfeng tersenyum dingin, tatapan membunuh melintas di matanya dan dia siap untuk memulai serangan. Obat bius di tubuhnya mulai bereaksi dan tak lama kemudian ia pun pingsan. Dia harus membunuh laba-laba beracun sebelum dia pingsan, atau begitu dia pingsan, dia dan Suelin pasti akan mati. Agar dapat bertahan hidup, mereka harus melakukan ini dengan cepat. Pom! Kakinya menghentak tanah dan tubuhnya langsung melesat. Dalam sedetik, ia sudah berada di depan laba-laba beracun. Kecepatan seperti itu. Laba-laba beracun terkejut. Ia tahu Raja Serigala itu cepat, tetapi ia tak menyangka bahkan di bawah pengaruh anestesi, ia masih secepat ini. Mengetahui bahwa ia tidak dapat menghindarinya, laba-laba beracun mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya ke kepala Qingfeng. Dia ingin menghancurkan kepala Raja Serigala dengan satu pukulan. Mencari kematian. Qingfeng menahan rasa kantuk di kepalanya. Tangan kanannya terbuka dan ia mengiris lengan laba-laba beracun. Ah, lenganku. Laba-laba beracun meratap. Ia melihat tangan kanannya terpotong oleh tebasan telapak tangan Qingfeng, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya. Iblis. Itu adalah iblis. Laba-laba beracun merasa takut dan ngeri. Dia merasa peluru anestesinya tidak berpengaruh apapun pada Raja Serigala, atau kenapa lagi dia punya kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Ini sama sekali tidak ilmiah. Memanfaatkan keterpurukanmu, aku akan mengambil nyawamu. Tangan kanan Lili berubah menjadi cakar dan siap menghancurkan tenggorokan laba-laba beracun. Laba-laba beracun itu menjerit dan mundur cepat. Ia berbalik dan mulai melarikan diri. Dia takut akan serangan Raja Serigala. Dia ketakutan dan yang ingin dia lakukan hanyalah melarikan diri. Tubuh Li Qingfeng bergerak. Tepat ketika ia hendak mengejar laba-laba beracun, ia tiba-tiba merasa pusing. Obat bius masuk ke otaknya dan ia merasa mengantuk, seolah-olah akan pingsan sedetik kemudian. Dia menggunakan kekerasan tadi, yang menyebabkan obat biusnya bereaksi lebih awal. Untung saja kau larinya cepat, lain kali aku akan menghabisi nyawamu. Saat dia melihat laba-laba beracun lari dari pandangannya, wajah Qingfeng menjadi gelap. Meskipun kali ini dia tidak membunuh laba-laba beracun, tangannya patah. Ini seperti hukuman. Kamu baik-baik saja. Suelin berjalan mendekat. Setelah melihat darah di bahunya, wajahnya yang dingin dipenuhi kekhawatiran. Karena dia bergerak terlalu cepat, lukanya terbuka, dan darah mulai mengalir keluar lagi. Jangan bawa aku ke rumah sakit, ayo cepat pergi. Sebelum selesai berbicara, Qingfeng jatuh ke samping dan pingsan. Mereka jelas tidak bisa pergi ke rumah sakit. Begitu mereka pergi ke rumah sakit, dia akan terpapar dan kemudian Departemen Khusus Huaxia akan datang. Dia paling benci berinteraksi dengan departemen khusus tersebut. Melihat Qingfeng Li pingsan, wajah cantik Suelin sedikit berubah, mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik Qingfeng masuk ke dalam mobil. Awalnya ia ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi kemudian ia ingat bahwa Qingfeng pernah berkata sebelum pingsan bahwa mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit. Ia berpikir sejenak dan memutuskan untuk mempercayainya. Ia memutar kunci, menyalakan mobil, dan bergegas menuju rumahnya. Tak lama setelah Suelin pergi, serangkaian sirene berbunyi. 4 mobil polisi melaju cepat. Seorang polisi wanita yang sangat cantik mengenakan seragamnya keluar dari mobil patroli pertama. Polisi wanita cantik itu adalah Kapten Kepolisian, Meng Yao. Begitu menerima panggilan, ia langsung bergegas menghampiri, tetapi masih terlalu lambat. Entah itu laba-laba beracun atau Qingfeng, mereka berdua sudah pergi. Lokasi kejadian segera dikunci, mobil-mobil yang lewat semuanya harus memutar mengelilinginya. Untungnya Suelin pergi tepat waktu, atau mereka akan terpaksa tinggal di sini. Kapten, korban ini bukan dari Huaxia. Seorang polisi berkepala datar datang ke sisi Meng Yaosu dan berkata dengan suara rendah. Apa? Bukan dari Huaxia? Alis Meng Yao bertaut. Rasa terkejut muncul di wajah cantiknya. Dia tidak menyangka korbannya adalah orang asing. Awalnya dia mengira ini adalah kasus kriminal biasa, tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut, dia takut kalau ternyata tidak sesederhana itu. Segera bawa jenazah kembali ke kantor polisi. Jaga dengan ketat, dan undang ahli forensik untuk memeriksa siapa korban dan mengapa ia meninggal. Meng Yaosu mengangkat bibir merahnya dan segera memberi perintah. Ya, Kapten. Juga,
Pindahkan semua rekaman pengawasan dari sekitar sini dan tanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar sini, dan coba kumpulkan apa yang telah terjadi. Mengerti, Kapten? Ada lagi. Hanya ini, untuk saat ini, cepat lakukan. Aku harus melapor ke kepala departemen. Meng Yaosu melambaikan tangannya dan membiarkan polisi berkepala datar itu pergi untuk menyelidiki. Ia sendiri pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Intuisinya mengatakan bahwa korban ini tidak sederhana. Masalah ini, jika tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak masalah. Istana Mulia, Rumah Tanda Pagar 13. Di sebuah ruangan di lantai pertama. Wajah Lily pucat pasi, dan ia berbaring diam di tempat tidur. Ia masih tak sadarkan diri. Apa yang harus dilakukan, apa yang mesti saya lakukan? Bulu mata Suelin bergetar, wajahnya penuh kekhawatiran, kedua tangannya yang seputih salju terus-menerus saling memilin. Sejak kecil, ini pertama kalinya ia menghadapi pembunuhan. Pertama kalinya ia bertemu seseorang yang pingsan karena peluru. Meskipun ia adalah COI Snow dan menguasai dunia bisnis, ia tidak tahu apa-apa tentang menyelamatkan seseorang. Ia hanya bisa mengikuti pengalamannya sendiri. Ia merebus air panas dalam ketel, menuangkannya ke dalam panci, lalu membasahi handuk putih dengan air panas dan menempelkannya di dahi Lily. Apa yang harus dilakukan jika kehilangan terlalu banyak darah? Tentu saja, menggantinya. Suelin sudah siap menyiapkan makanan untuk Lily agar ia bisa memulihkan sebagian darahnya yang hilang saat ia bangun nanti, tetapi ia mencari ke seluruh dapur dan tidak menemukan makanan. Bu Zhang tidak ada di sana. Semua makanan di rumah sudah dimakannya. Bahkan jika dia ingin memasak sesuatu, dia tetap tidak bisa. Di wajah Suelin, tampak ada rasa bersalah pada dirinya sendiri. Sebenarnya, apa yang dilakukan sang istri, selain menemani suami dan mengajar anak-anak, adalah memasak makanan lezat setelah sang suami lelah seharian bekerja. Namun, sebagai istri King Feng, setelah menikah, ia tidak pernah memasak untuk orang lain. Ia menyalahkan diri sendiri dan menyesali perbuatannya. Suelin, oh Suelin, dasar bodoh. Apa yang kau lakukan sebagai seorang istri? Sejak saat itu, Suelin mulai merenungkan kesalahannya, dan di saat yang sama merasa kasihan pada King Feng. Oh ya, 2 hari yang lalu, bukankah ibu memberiku hadiah ginseng? Suelin tiba-tiba teringat. Di hari pernikahannya, ibunya memberinya ginseng yang berusia lebih dari 100 tahun. Katanya, ginseng itu untuk membantu membesarkan calon menantunya. Senang rasanya mereka sekarang bisa menggunakannya. Mengingat ginseng itu, tubuhnya menjadi penuh energi. Dia bergegas ke kamar tidurnya di lantai 2, dan menemukan kotak hadiah berisi ginseng di tumpukan besar hadiah. Ia membuka kotak itu dan melihat ginseng putih salju yang panjangnya lebih dari 10 cm, ginseng itu tergeletak diam di dalamnya, dan ia bahkan bisa mencium aroma samar. Ginseng ini sebening kristal dan memancarkan aroma yang aneh. Siapapun akan tahu bahwa ini bukan ginseng biasa hanya dengan melihatnya. Suelin menaruh ginseng ke dalam panci, menambahkan air, dan mulai merebusnya. Dia perlu merawat King Feng, jadi setelah dia mulai merebus ginseng, dia meninggalkannya di sana dan duduk di samping tempat tidur King Feng Li. Mungkin karena dia terlalu takut dan lelah menghadapi pembunuhan itu, Suelin berbaring di meja samping tempat tidur, dan kemudian dia tertidur. Bibir merahnya yang cerah sedikit melengkung ke atas dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Ia bagaikan putri tidur. Bab 19. CEO yang konyol. Setelah sekian lama, akhirnya King Feng terbangun dari batuknya. Ia membuka matanya sedikit. Dia masih merasa sangat lemah bahkan setelah dibius karena kehilangan banyak darah. Hei, kamu sudah bangun. Suelin tampak lega sambil menggosok matanya. Ya, King Feng mengangguk. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi di depan istrinya. Semuanya terjadi begitu cepat. Mereka seharusnya bercerai, tetapi mereka justru menghadapi pembunuhan dalam perjalanan dan kini mereka pulang. Sungguh hari yang sial. Aku sudah membuat kaldu ginseng untukmu, tunggu sebentar. Suelin tidak tahu harus berkata apa kepada King Feng saat dia berlari untuk mengambil kaldu ginseng dari dapur. Apa-apaan ini? Ini ginseng. King Feng sangat curiga terhadap ginseng hitam di mangkuk, merasa bahwa pemahamannya tentang dunia telah runtuh. Bukankah ginseng seharusnya berwarna kuning atau putih? Apa-apaan strip karbon hitam ini? Jadi, maaf, aku membakarnya. Suelin menundukkan kepalanya dengan malu dan ingin bersembunyi ke dalam lubang saat itu juga. Ini pertama kalinya dia memasak ginseng. Dia kurang air dan tertidur saat ginsengnya mendidih. Itulah sebabnya ginsengnya gosong. Dibakar. King Feng memutar matanya dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi padanya. Kok bisa-bisanya kamu bakar bahan semahal itu? Apa kamu bodoh? Apakah aku bodoh? Ya, kamu benar. King Feng tidak tahu harus berkata apa lagi dan langsung memberinya label bodoh.
Kata, bodoh, tidak cukup untuk menggambarkannya, dia pantas mendapatkan kata, tidak berpendidikan. Menatap ginseng hitam sehitam arang, King Feng tidak berpikir dia bisa menelannya. Perceraian. Dia tiba-tiba teringat hari ini adalah hari untuk bercerai. Dia tidak tahan lagi tinggal di rumah wanita itu tanpa bayaran dan tidak melakukan apa-apa lagi. Baiklah, aku sudah bangun sekarang. Ayo kita bercerai. King Feng mengerutkan kening dan berkata, apa katamu? Suelin tidak mendengar apa yang dia katakan karena dia masih merasa bersalah tentang ginsengnya. Ku bilang, ayo kita bercerai sekarang. Suelin tiba-tiba menggigil dan ekspresi rumit muncul di wajah dinginnya. Pria ini meminta cerai sekarang, bukankah ini yang diinginkannya? Dia berjanji akan menceraikan pria ini dalam waktu 3 bulan ketika mereka sedang mengerjakan dokumen di dinas sipil 2 hari yang lalu. Dia tahu dia telah menghancurkan hatinya ketika dia melarangnya masuk rumah, karena dia langsung berasumsi ketika dia pergi ke spa. Karena itu, dia langsung setuju ketika pria ini mengatakan ingin bercerai. Tetapi mengapa dia tiba-tiba merasa begitu patah hati ketika pria ini membicarakan hal ini lagi? Sakit, sakit sekali. Suelin merasa hatinya seperti tercabik-cabik. Dia tahu dia tidak ingin meninggalkan pria ini sekarang. Ia tersentuh saat pria ini rela ditembak demi dirinya. Ia menyadari bahwa dirinya lah yang terlalu cerewet dan sering salah paham setelah pernikahan mereka. Selain karena salah paham, alasan pria ini ingin menceraikannya mungkin juga karena dia terlalu bodoh. Bagaimana mungkin seorang istri tidak tahu cara merebus ginseng, itu tidak jauh lebih sulit daripada merebus air. Mengapa dia menginginkan istri sebodoh itu? Apakah kamu akan menceraikanku karena aku terlalu bodoh untuk merebus air dengan benar? Suelin bertanya dengan sedih dengan wajah pucatnya. Bukankah kamu ingin menceraikanku? Bukankah kamu bilang lebih baik kita berdua bercerai lebih awal? King Feng bertanya dengan bingung saat dia melihat Suelin sedang bersedih. Bukankah seharusnya kamu senang karena akhirnya aku mengeluarkan apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Jadi kamu menceraikanku bukan karena aku bodoh? Tentu saja tidak. Suelin tersenyum bagaikan bunga yang mekar saat mendapat jawabannya, yang membuat King Feng terkejut. Dia menyadari istrinya tampak begitu cantik saat dia tersenyum. Ada 2 persyaratan jika mereka ingin bercerai. Pertama, kedua belah pihak harus sepakat untuk bercerai karena hubungan yang telah berakhir. Kedua, salah satu pihak dapat mengajukan arbitrase perceraian di pengadilan jika kedua belah pihak telah berpisah selama lebih dari 2 tahun. Selain itu, mereka harus membawa surat nikah, buku izin tinggal, dan kartu identitas mereka untuk keperluan administrasi. Suelin telah memutuskan. Dia tidak akan menceraikan pria ini atau berpisah dengannya. Dia berencana menyembunyikan surat nikahnya dan mengatakan bahwa dia telah menghilangkannya di suatu tempat agar mereka tidak dapat bercerai. Kamu lagi cedera parah nih. Makan dulu ginsengnya. Kita bahas perceraiannya nanti kalau kamu udah sembuh. Suelin mengangkat bibirnya dan menyerahkan ginseng itu kepada King Feng lagi. Suelin tiba-tiba berubah kembali menjadi wanita dingin setelah dia membuat keputusan. Meski ginsengnya gosong, King Feng harus menghabiskannya karena ini adalah pertama kalinya Suelin memasak untuk seorang pria. Ratu Es. King Feng menutup mulutnya saat menghadapi wanita acuh tak acuh yang memancarkan perasaan dingin. Dia tidak percaya wanita ini benar-benar bisa berubah dari sosok beruang yang bersalah menjadi ratu yang dingin dalam sekejap. Tak terkalahkan, acuh tak acuh dan sombong adalah deskripsi terbaik untuk Suelin saat dia dalam keadaan alaminya. King Feng memegang perutnya dan memakan ginseng yang dibakar untuk lukanya sambil terkejut oleh perubahan ratu yang kejam ini. Ginseng ini benar-benar menjijikkan. King Feng bersumpah demi Tuhan, ginseng ini adalah hal terburuk yang pernah ia makan seumur hidupnya. Istrinya yang dingin ini benar-benar koki yang brilian. Namun, ginseng itu tampaknya berfungsi meskipun rasanya tidak enak. Setelah menghabiskan ginsengnya, tubuh King Feng terasa menghangat. Lukanya terasa lebih ringan dan wajahnya mulai sedikit merona. Ia bahkan tidak merasa pusing lagi. Dia bahkan bisa berdiri sekarang. Tidak diragukan lagi, dia bisa mendapatkan kembali semua energinya dalam 1 hari dengan kecepatan pemulihan ini. Asteris lonceng berbunyi. Direktur Xia, ada apa? Bos, perusahaan Chen telah datang dan mereka ingin membahas kesepakatan senilai 30 juta dolar dengan kita. Aku ingat kamu yang menangani kasus ini, kan? Kamu bisa mengambil alih. Tapi bos, mereka bilang mereka harus membicarakannya denganmu, kalau tidak, mereka akan pindah ke perusahaan lain. Petik 2. Baiklah, aku datang. Suelin menutup telepon dengan dingin. Beristirahatlah di rumah. Direktur Xia telah memanggilku. Aku harus pergi ke perusahaan sekarang. Suelin berkata dengan kilatan rasa bersalah di matanya dan segera meninggalkan rumah. Sejujurnya, dia berencana untuk merawat King Feng di rumah, tapi dia tidak punya pilihan karena dia harus muncul untuk kasus besar ini.
Apakah istriku yang dingin baru saja memberitahuku kemana dia pergi? King Feng terkejut saat melihat Su Elin pergi. Di masa lalu, Su Elin selalu mengabaikannya dan tidak pernah memberitahu dia kemana dia akan pergi bahkan jika dia pergi ke perusahaan. Itulah pertama kalinya dia memberitahu kemana dia akan pergi. Sungguh keajaiban. Bab 20. 7 Kaisar di Bumi. Raja Harimau, laba-laba beracun, kalian tunggu saja. Setelah Su Elin pergi, wajah Lili Qingshan menjadi gelap. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang mematikan. Dia memiliki konflik dengan Raja Harimau, tetapi itu adalah dendam di antara mereka berdua. Namun, Raja Harimau berani melibatkan Su Elin. Dia ingin membunuh Su Elin, dan ini menyentuh batasnya yang membuatnya marah. Ada pepatah lama yang mengatakan, masalah tak bisa ditimpakan pada istri dan anak perempuan. Dia belum menceraikan Su Elin, jadi secara hukum Su Elin masih istrinya. Keberanian Tiger King untuk membunuh Su Elin merupakan tantangan terbesar baginya. Dia menyalakan komputernya, memasukkan kata sandi, dan memasuki ruang obrolan misterius. Ruang obrolan itu gelap gulita, lalu sebuah kepala serigala raksasa muncul. Di balik kepala serigala itu, ada seorang wanita cantik berambut pirang, Alice. Yang mulia Raja Serigala, apakah kau merindukanku? Kulit Alice putih bersih. Bibir merahnya tampak cerah dan ia berkata dengan tatapan menawan. Kalau ini panggilan biasa, dia pasti akan sedikit menggoda Alice, tapi hari ini dia sedang tidak ingin melakukannya. Alice, Raja Harimau datang ke Huaxia. Tahukah kamu? Tidak mungkin, kami mendeteksi dia masih di Thailand kemarin. Kamu yakin dia ada di Thailand? Saya yakin. Kalau tidak percaya, lihat saja fotonya. Setelah Alice selesai berbicara, dia mengirimkan foto Tiger King di Thailand. Raja Harimau itu orang Eropa. Tingginya 190 cm, berkulit putih, berambut pirang keriting, berhidung mancung, dan bibirnya melengkung ke atas. Setelah melihat foto itu, ia yakin itu memang Raja Harimau. Karena Tiger King ada di Thailand, lalu siapa yang datang ke Huaxia untuk membunuhnya? Dia punya firasat bahwa selain laba-laba beracun yang mencoba membunuhnya waktu itu, pasti ada orang lain. Kalau bukan Raja Harimau, mungkin ada masalah. Mungkinkah ada kaisar lain yang juga menginginkan nyawanya? Ada 7 raja di bumi, mereka adalah Raja Benua Serigala, Raja Benua Harimau, Raja Benua Naga, Raja Benua Macan Tutul, Raja Benua Tikus. King Feng adalah Raja Benua Serigala, dan juga menduduki peringkat pertama di antara semua raja. Ada banyak orang yang ingin menjatuhkannya dari tahta kaisar. 6 raja lainnya memiliki motif untuk membunuhnya. Alice, aku menghadapi pembunuhan hari ini. Kupikir Raja Harimau yang melakukannya. Tapi sekarang sepertinya ada orang lain di balik semua ini. Apa, Yang Mulia Raja Serigala, Anda menghadapi pembunuhan? Tepat sekali, Alice, coba periksa. Dari ke-7 raja, berapa banyak yang datang ke Huaxia? Baik, Yang Mulia Raja Serigala. Wajah Alice sedikit berubah. Ia menyingkirkan tatapan menawannya dan mulai menyelidiki seluruh negeri melalui sistem GPS. 10 menit kemudian, Alice selesai mengumpulkan data tentang 7 raja, semburat pucat muncul di wajah menawannya. Yang Mulia Raja Serigala, menurut informasi kami, Raja Macan Tutul dari benua Macan Tutul dan Raja Tikus dari benua Tikus keduanya berada di Huaxia. Tidak hanya itu, Raja Harimau juga menghilang dari Thailand, kemungkinan besar ia juga pergi ke Huaxia. Suara Alice bergetar, seolah-olah ia ketakutan. Sekarang 3 dari 7 raja pergi ke Huaxia, memikirkannya saja sudah membuat orang takut. Sepertinya orang-orang ini semua ingin membunuhku dan merebut tahta nomor 1. Setelah mendengar apa yang dikatakan Alice, King Feng tersenyum dingin. Matanya penuh amarah. Dia adalah raja nomor 1. Dia pikir dia bisa hidup damai sejak kembali ke Huaxia. Dia jelas terlalu banyak berpikir, dan raja-raja lain datang untuk membunuhnya. Raja Serigala sudah marah. Jika mereka berani datang membunuhku, maka mereka harus bersiap masuk neraka. Yang Mulia Raja Serigala, ketiga raja itu telah pergi ke Huaxia. Anda berada dalam bahaya besar, mohon biarkan klan Taring Serigala datang dan memberi Anda dukungan di Huaxia. Secercah kekhawatiran muncul di wajah menawan Alice, tanyanya. Tidak apa-apa, kalian tetaplah di benua Serigala. Aku punya misi untuk kalian. Yang Mulia Raja Serigala, tidak ada misi yang lebih penting daripada keselamatan Anda. Alice, pernahkah kau mendengar cerita tentang mengepung satu sama lain untuk menyelamatkan yang lain? Ketiga raja datang ke Huaxia, jadi sarang lama mereka pasti kosong. Aku perintahkan kalian untuk pergi dan menghancurkan sarang Raja Harimau, Raja Macan Tutul, dan Raja Tikus. Baik, Yang Mulia Raja Serigala, kami pasti akan menyelesaikan misi ini, kata Alice dengan tekad. Dia tahu apa yang dimaksud Raja Serigala, yaitu menghancurkan markas cadangan ketiga raja.
Dan kemudian Alice dan Wolf King mendiskusikan beberapa detail misi, lalu mereka menutup ruang obrolan dan bersiap untuk menghancurkan sarang lama ketiga raja itu. Tentu saja, sarang tua pertama yang dihancurkan pastilah sarang Raja Harimau. Dia adalah musuh terbesar Raja Serigala. Raja Harimau, Raja Macan Tutul, Raja Tikus, aku akan menunggu kalian di Huaxia. Li Qingfeng menatap langit di luar, matanya memancarkan cahaya dingin yang berkilauan. Hanya darah yang bisa menenangkan amarah Raja Serigala. Sehari berlalu dengan cepat, dan luka-luka King Feng Li telah sembuh total. Harus diakui, kemampuan penyembuhannya sungguh luar biasa. Bahkan luka tembaknya pun meninggalkan bekas. Hal itu sangat mengejutkan Suelin. Keesokan harinya, matahari terbit. Sinar matahari menyinari tanah dan meninggalkan cahaya berwarna-warni. Cuacanya bagus hari ini. Lili bangun pagi-pagi sekali. Setelah mandi, ia duduk di ruang tamu di lantai 1, menunggu Suelin datang. Wajah Suelin dingin. Hidungnya agak mancung dan ia mengenakan pakaian kerja hitam hari ini. Pakaian itu memperlihatkan lekuk tubuhnya yang elegan. Ia mengenakan sepatu hak tinggi hitam, dan di atas sepatu itu terdapat kakinya yang jenjang namun lurus. Untuk menilai seorang wanita, ada 3 kriteria: dada, wajah, tubuh. Dada Suelin besar, setidaknya 36D. Dadanya seperti pepaya, hampir robek dari pakaiannya. Mata Li Qingfeng panas karena menatapnya. Ia ingin sekali meremasnya untuk mencobanya, tetapi sayangnya istrinya tidak mengizinkannya. Wajahnya berbentuk berlian, berkilau bagai kristal, lembut dan halus bagai batu giok. Wajahnya memancarkan kilau yang menggoda. Bentuk tubuhnya sungguh luar biasa, sampai-sampai tak terlukiskan dengan kata-kata. Tubuhnya anggun, membentuk huruf S, kakinya seputih salju. Tipis dan panjang, putih dan lembut. Rasanya yang manis membuat orang ingin menggigitnya. King Feng memperhatikan bahwa kaki Suelin seperti kaki panjang Wan Qiuxia. Keduanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Wajah menawan Suelin memerah. Ia merasa sangat tidak nyaman diawasi oleh Li Qingfeng, seolah-olah tubuhnya dikuliti. Dia tahu tubuhnya sangat indah. Jika kau merekrut semua orang mesum yang menatapnya setiap hari, kau bisa membentuk batalion. Namun, tak pernah ada orang seperti Li Qingshan yang tak henti-hentinya menatapnya. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Tubuhmu sudah sembuh. Bibir merah Suelin sedikit terangkat dan menatap tajam ke arah King Feng Li, menyuruhnya untuk memperhatikan. Ya, tubuhku baik-baik saja. Karena tubuhmu sudah sembuh, kenapa kamu tidak pergi bekerja? Kenapa kamu duduk di sini? Itu, bukankah kemarin kita bilang kalau kita akan bercerai hari ini? King Feng Li mengerutkan kening dan berkata. Meskipun istrinya sangat cantik, mereka tidak bisa tidur bersama. Hubungan mereka tidak baik, jadi mereka hanya bisa bercerai. Tapi, sejak kemarin, dia memperhatikan Suelin agak aneh. Sepertinya dia sengaja menghindari perceraian. Dulu istri dingin ini suka sekali bercerai, tapi kenapa sekarang dia sudah tidak semangat lagi? Cerai? Aku sudah mengatakannya kemarin. Tentu saja kamu mengatakannya. King Feng Li memutar matanya, dia terkejut sampai testisnya sakit. Anda bahkan bisa melupakan peristiwa besar seperti perceraian, sungguh bodoh. Pikiran penerjemah. Terjemahan Noodle Town. Setelah minggu pertama merilis 5 bab per hari, kami akan kembali ke tingkat rilis normal 2 bab per hari. Namun, akan ada 1 bab bonus yang dirilis untuk setiap 10 ulasan atau 10 batu kekuatan. Semua bab bonus diakumulasikan dan dirilis setiap hari Jumat. Noodle Town Patreon, keanggotaan bulanan untuk akses awal. Tingkat perak $2 untuk 2 bab, tingkat emas $10 untuk 4 bab, tingkat platinum $20 untuk 10 bab, tingkat berlian $50 untuk 30 bab, tingkat kaisar giok $100 untuk 70 bab. Garis vertikal. Anda dapat memeriksa halaman Patreon kami, Noodle Town Translations, untuk mengetahui tujuan donasi kolektif yang akan membantu membuka 10 plus bab bonus atau meningkatkan tingkat rilis reguler. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.